فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكن من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Adab Az-Zifaf karya Al-Allamah Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Satu kitab yang membahas tentang adab-adab pernikahan yang dibutuhkan oleh setiap insan yang sudah menikah. Demikian juga dibutuhkan oleh setiap insan yang akan mulai masuk jenjang pernikahan. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada adab yang ke-40 yang disebutkan oleh penulis, yaitu wujubu ihsan isyratiz zaujah, wajibnya bagus dalam memperlakukan istri. Nah, dan kita masih berada dalam penyebutan dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kata penulis pada penyebutan hadis yang kelima, al-khamis, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku. Wal habasyatu yal'abuna bihirabihim fil masjid. Sementara orang-orang Habasyah, Al-Habasyah yaitu orang-orang yang ada di seberang laut Jaziratul Arab, seberang Laut Merah. Nah, dan Habasyah sekarang ini negaranya disebut Ethiopia. Mereka disebut Al-Habasyah. Baik. Wal Habasyah, orang-orang Ethiopia itu orang-orang kulit hitam dengan rambut yang kriul keriting, sementara bermain-main atraksi dengan tombak-tombak mereka di dalam masjid, dengan senjata mereka di dalam masjid. Fi yaumi idin, di hari Id. Dalam hadis bolehnya melakukan atraksi pertunjukan di hari Id, sebagaimana bolehnya hal itu dilakukan di dalam masjid apabila tidak mengganggu. Nah, sehingga mereka bermain melakukan atraksi di mana barakallahu fikum mereka menjaga adab dan tidak melakukan pengerusakan dan semisalnya. Maka tidak masalah untuk mereka lakukan atraksi itu di dalam masjid, atau kalau memungkinkan maka tidak masalah di lapangan, di luar masjid dan semisalnya. Nah, dalam hadits ini juga barakallahu fikun adanya kelonggaran
dalam hari raya, dan bahwasanya hari raya memiliki hukum yang berbeda dari hari-hari selainnya. Menampakkan kebahagiaan, menampakkan sukacita di hari itu adalah di antara hal yang merupakan disyariatkan. Baik, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Wal habasyatu yal'abuna bihirabihim fil masjid. Sementara orang-orang Habasyah bermain-main atraksi dengan senjata mereka di dalam masjid. Fi yaumi 'id, di hari Id. Faqala li, maka Rasulullah pun berkata kepadaku, ya Humaira, tasghir Hamra. Humaira tasghir dari kata Hamra. Yuridul bayda, yang diinginkan adalah putih. Wahai wanita yang putih. Saking putihnya warnanya agak kemerah-merahan, sehingga wanita yang terlalu putih dikatakan Humaira. Warna merah itu bercampur dengan warna kulitnya yang putih. Ya Humaira. Baik. Di sini beliau menuliskan bahwasanya dalam catatan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa semua hadis yang dalamnya disebutkan tentang penyebutan Humaira tidak ada yang sahih. Maka dibantah oleh Asy-Syaikh Al-Albani bahwa apa yang ada di hadapan kita adalah hadis yang sahih. Satu-satunya atau salah satu dari dua hadis yang sahih tentang penyebutan Humaira untuk Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita alaihi salatu wasalam gelari dia dengan sebutan Humaira. Saking putihnya Aisyah radhiyallahu anha. Faqala li ya Humaira, wahai Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim, apakah kamu senang melihat mereka? Yaitu melihat atraksi pergerakan yang mereka lakukan, bukan melihat dengan syahwat, bukan melihat memperhatikan ketampanan fisik yang ada pada orang-orang Habasyah itu, tidak. Tapi barakallahu fikum, hanya sekedar melihat atraksi penampilan yang mereka lakukan. Nah, adapun melihat, memperhatikan ketampanan, ini yang cakep, ini yang jelek, ini yang besar matanya, ini yang hidungnya panjang, ini yang pesek, ini yang sipit, terus memperhatikan yang lain-lain, maka ini barakallahu fikum tidak diperkenankan. Allah Azza wa Jalla berkata dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Sehingga Nabi mengatakan, atuhibbin an tanzuri ilaihim, apakah kamu senang melihat mereka? Yaitu melihat atraksi. Yang mana atraksi itu adalah pergerakan-pergerakan yang disaksikan, bukan pada tampang wajah mereka. Faqultu na'am, maka Aisyah menjawab iya. Fa'aqamani wara'ahu, maka Nabi pun membuat saya berdiri di belakangnya, memberikan aku posisi di belakang Nabi SAW. Yaitu Nabi menutupi keberadaan Aisyah, sehingga Aisyah radhiyallahu anha tidak dilihat. Dan ini barakallahu fikum keberadaan seorang suami, yaitu berusaha menutup-nutupi istrinya agar tidak dilihat oleh orang lain. Maka Nabi pun menjadikan Aisyah di belakangnya. Dalam riwayat yang lain, satarani biridaihi, Nabi menutupi saya dengan kain selendangnya. Kain yang beliau selendangkan di badannya, beliau gunakan untuk menutupi Aisyah radhiyallahu anha. Fata'ta ali mankibaihi li anzura ilaihim, maka Nabi alaihi salatu wasallam merendahkan bahunya agar aku bisa melihat. Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam lebih tinggi, sehingga Aisyah yang lebih pendek berada di belakangnya butuh untuk menjinjit. Sehingga Nabi pun menurunkan bahunya agar Aisyah radhiyallahu anha bisa melihat kepada pertunjukan tadi. Nah, fata'ata ali mankibaihi, maka Nabi pun menundukkan bahunya untukku. Li anzura ilaihim, agar aku bisa melihat mereka. Fa wada'tu dhaqni ala atiqihi, maka aku pun meletakkan daguku di atas bahu Nabi. Wa asnadtu wajhi ila khaddihi, dan saya sandarkan pipiku ke pipi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa nadartu min fawqi mankibaihi, maka saya pun melihat atraksi itu dari atas bahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa fi riwayatin min baini udunihi wa atiqihi, dalam riwayat yang lain aku melihat atraksi itu di antara telinga dan bahu Nabi, yaitu Aisyah meletakkan kepalanya
di atas bahu Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa yaqul dunakum ya bani Arfidah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dunakum ya bani Arfidah. Bani Arfidah julukan untuk Habasyah. Dia katakan dunakum, silahkan. Ini barakallahu fikum tasji'. Nabi memberikan semangat. Ayo, bersemangat. Karena sebelumnya barakallahu fikum dalam sebagian riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menghalangi mereka. Karena Umar menganggap itu adalah sesuatu yang tidak baik. Apalagi itu dilakukan di masjid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hampir-hampir menghentikan mereka. Maka Nabi mengatakan, "Da'hum ya Umar, fa innahu yauma 'id." Biarkan saja mereka wahai Umar karena ini hari Id. Nah, sehingga di sini berikan kelonggaran. Baik. Setelah adanya perbincangan itu dan keinginan Umar untuk menghentikan mereka, maka Nabi katakan, "Dunakum ya bani Arfidah," yaitu semangat kembali. Lakukan kembali wahai Banu Arfidah. Faja'ala yaqul, kemudian Nabi pun berkata, "Ya Aisyah, ma syabi'ti," wahai Aisyah, tidakkah kamu merasa puas? Faqulu la, kata Aisyah, tidak. Li'andura manzilati indahu hatta syabi'tu. Saya ingin melihat keberadaan saya di sisi Nabi alaihi salatu wasallam hingga saya pun puas. Yaitu dia sengaja untuk lama-lama, bukan dikarenakan dia senang lihat pertandingan atraksi, tapi karena ingin lama-lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dikarenakan Aisyah ingin memperlihatkan kepada para wanita yang ada bahwasanya Aisyah itu memiliki kedudukan lebih di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Qalat, Aisyah mengatakan, wa min qaulihim yawma idzin abal qasim tiban tayyiban wa fi riwayatin hatta idza malaltu, dan dari ucapan mereka saat itu abul qasim tayyiban. Nah, ini di antara ucapan yang mereka ucapkan begitu mereka melakukan atraksi tadi dalam bahasa Habasyah, yaitu sementara Muhammad adalah hamba yang saleh, dan lanjutannya dari ucapan itu. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, hatta idza madiltu, sampai saya sudah merasa bosan. Qala hasbuki, Nabi berkata, cukupkah untukmu? Qalat na'am, Aisyah menjawab iya. Qala fadhhabi, pergilah. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, qultu la taj'al la ta'jal, jangan kau tergesa-gesa, itu jangan kau tergesa-gesa suruh saya pulang, tinggalkan atraksi itu. Faqama li, maka Nabi pun tetap berdiri untukku. Tsumma qala hasbuki, lalu Nabi pun mengatakan, apakah cukup? Qultu la ta'jal, aku pun berkata jangan tergesa-gesa. Wa laqad ra'aituhu yurawihu baina qadamayhi, dan sungguh saya telah melihat Nabi alaihi salatu wasallam yurawihu, itu berusaha menyenangkan dirinya antara kedua kakinya. Itu Nabi pegal berdiri terlalu lama. Aisyah radhiyallahu anha terus saja mau melihat. Ditanya sudah cukup belum, sudah puas belum, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam pun merasa pegal berdiri terlalu lama. Yurawihu baina qadamayhi, beliau pun menggonta-ganti antara kedua kakinya. Qalat wa ma bi hubbun nadhari ilaihim, padahal saya tidak suka memandang atraksi orang-orang Habasyah itu. Walakin ahbabtu ayyablugan nisaa maqamuhu li, akan tapi yang saya inginkan adalah sampai kepada para wanita kedudukan Nabi itu di hadapan saya, wa makani minhu, dan keberadaan saya dari Nabi. Wa ana jariyatun, dan saat itu saya masih gadis paruh baya. Faqduru qadral jariyata al-aribatal hadithatas sin, maka perhatikanlah, kondisikanlah kadar seorang gadis yang masih muda, al-harisah 'alal lahwi, yang semangat untuk melihat hiburan. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha sengaja menyampaikan hadits ini untuk memberitahukan kepada para suami, untuk menyampaikan kepada para bapak agar hendaknya mereka memberikan kelonggaran kepada gadis-gadis mereka yang masih paruh baya, yang baru tumbuh dewasa, bahwasanya mereka itu gemar, bahwasanya mereka itu pengen untuk mendapatkan hiburan, sesuatu yang menghibur hati mereka. Nah, syahid di sini barakallahu fikum, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang mengatakan ana khairukum li ahli, saya adalah orang terbaik kalian yang memperlakukan keluarganya, telah memperlakukan Aisyah radhiyallahu anha dengan ini, memberikan sedikit kelonggaran, terlebih lagi di hari-hari raya atau di hari-hari pesta pernikahan dan semisalnya. Nah,
Walaupun pada asalnya hal-hal tadi mungkin tidak sepantasnya untuk terus berkelanjutan disaksikan dan dilihat. Namun barakallahu fikum di hari-hari seperti ini diberikan kelonggaran. Faqduru al-jariyata al-hadithata sin, maka hendaknya kalian menghargai keberadaan, memberikan posisi kepada para gadis belia yang masih muda. Al-harisah ala lahwi, yang semangat untuk mendapatkan hiburan. Qalat fatala'a Umar. Aisyah mengatakan dalam riwayat yang lain, maka Umar pun muncul. Fatafarraqan nasu anha wasbiyan, maka orang-orang pun berpisah, bercerai-berai karena Umar datang, dan Umar diketahui dengan ketegasan dalam melaksanakan agama. Maka orang-orang pun bercerai-berai. Wasbiyan, demikian juga anak-anak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu syayatinal insi wal jinni farru min Umar. Aku telah melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam yauma idzin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata hari itu, yaitu kepada Umar dan siapa saja. Begitu Umar ingin mencegah, menghalangi atraksi yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah itu. Lita'lama yahudu anna fi dinina fusha, hendaknya orang-orang Yahudi, saya sengaja lakukan ini dan membiarkan mereka melakukan atraksi bahkan di dalam masjid, agar orang-orang Yahudi mengetahui bahwa dalam agama kita ada kelonggaran, bahwa agama kita tidak padanya semuanya bentuk serius ibadah, serius menghafal terus menerus, tidak ada kelonggaran, keringanan ataupun waktu untuk bersenang-senang, untuk refreshing, menyegarkan pikiran, menyegarkan keadaan. Tidak. Agama kita ada. Bolehkan hal tersebut dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terus. Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sa'atun wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Ada waktunya dan ada waktu yang lain. Ada waktu yang itu, ada juga waktu yang lainnya. Syahid barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam memperlakukan Aisyah radhiyallahu anha di sini dengan baik. As-sadis, hadits yang ke-6, anha aydan, juga dari Aisyah. Qalat radhiyallahu anha, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk atau Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba dari melakukan perang Tabuk atau perang Khaybar. Wa fi sahwatiha sitrun, dan dalam lemari Aisyah radhiyallahu anha ada kain tirai. Fahabbat rihun, maka berhembuslah suatu angin. Maka syafat nahiyatas sitri, maka angin itu pun menyingkap ujung daripada itu, tepian daripada tirai tadi, menyingkap sehingga terlihatlah an banatin di Aisyata lu'aba, boneka-boneka Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan mainan. Dalam lemari itu ada boneka-bonekanya Aisyah. Faqala ma hadha ya Aisyah, maka Nabi bertanya, apa ini wahai Aisyah? Qalat banati, Aisyah mengatakan anak-anak perempuanku, yaitu boneka-bonekaku. Wa ra'a bainahum farasan lahu janahan min ruqa, maka Nabi alaihi salatu wasallam melihat di antara boneka-boneka tersebut ada boneka kuda, lahu janahan, yang bersayap, memiliki dua sayap dari tambalan. Faqala ma hadzal ladzi ara wasatahunna, lalu Nabi bertanya, apa ini yang saya lihat di tengah-tengah boneka-boneka itu? Qala faras, Aisyah menjawab, kuda. Qala wa ma hadzal ladzi alaihi, lalu Nabi bertanya, apa ini, tambalan apa ini? Qalat janahan, Aisyah mengatakan dua sayap. Qala farasun lahu janahan, Nabi bertanya lagi, emang ada kuda yang punya dua sayap? Yaitu secara kenyataan di masa ini tidak ada nampak kuda yang bersayap. Qalat, maka Aisyah menjawab, ama sami'ta anna di Sulaiman khailan laha ajnihah, tidakkah kau dengar bahwasanya Nabi Sulaiman itu punya kuda yang punya banyak sayap? Qalat, kata Aisyah, fadhahika hatta ra'aitu nawajidahu, maka Nabi pun tertawa hingga aku melihat gigi gerahamnya. Syahid di sini barakallahu fikum, Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu masih kecil, yang saat itu dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada usia 6 tahun, lalu digauli oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu dengan artian beliau diperlakukan sebagai istri, dan beliau pun melakukan apa yang dilakukan oleh sepasang suami dan istri di usia 9 tahun.
Nabi alaihi salatu wassalam karena melihat usianya yang masih belia, masih sangatlah kanak-kanak, membiarkan Aisyah radhiyallahu anha bermain boneka-boneka. Sekalipun barakallahu fikum boneka-boneka itu memiliki wujud dari makhluk hidup. Sebagian para ulama mengatakan yang nampak barakallahu fikum bolehnya boneka-boneka itu untuk para gadis, anak-anak kecil adalah agar mereka bisa latihan urus rumah. Bagaimana peletakan ini, bagaimana peletakan ini, main-main, masak-masak, kasih pakai baju, ya, pakaikan aksesoris-aksesorisnya dan semisalnya. Kata para ulama, apabila boneka-boneka itu tujuannya adalah agar mereka bisa melatih diri mereka untuk bersiap-siap apabila mereka nanti punya anak, maka hal itu diizinkan. Dan ini ucapannya Syekh Al-Albani sebagaimana telah lalu. Dan ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya tentunya barakallahu fikum digabungkan dengan hadis-hadis yang lain, wajahnya dihapus atau ditutupi sehingga tidak lagi nampak wajah. Dikarenakan dengan hilangnya roman wajah, maka insya Allah hal itu tidak akan menghalangi para malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innal malaikah la tadkhulul jannah la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Nah, sehingga barakallahu fikum apabila memang dibutuhkan untuk anak-anak, melatih mereka mengatur rumah dan sebagai hiburan untuk mereka dan agar mereka tidak keluyuran, maka dibiarkan mereka bermain boneka-bonekaan yang mana barakallahu fikum memperhatikan adab tadi. Wajahnya ditutupi, atau barakallahu fikum kalau tidak mungkin ditutup maka tidak masalah untuk dipotong lalu dijahit supaya tidak keluar busa-busanya atau isi dari boneka tersebut. Dan ini adalah menggabungkan dari hadis-hadis yang berlaku. Kenapa? Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam di sini tidak mengingkari Aisyah radhiyallahu anha. As-sabi' hadis yang ke-7. Anha aydan juga dari Aisyah. Annaha kanat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Bahwasanya dahulu Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Wa hiya jariyatun, dan dia saat itu masih gadis belia. Qalat lam ahmilul lahma wa lam ubdin. Saat itu saya belum bawa daging dan belum berbodi. Artinya Aisyah radhiyallahu anha saat itu masih anak sekali, sehingga dia pun masih punya bodi. Bodinya masih kurus, tidak ada lemaknya, tidak ada dagingnya. Nah, faqala li ashabihi, maka dalam perjalanan tersebut Nabi berkata kepada para sahabatnya, yaitu orang-orang yang ikut bersama Nabi dalam perjalanan. Taqaddamu fataqaddamu. Majulah kalian, maka mereka pun maju, yaitu Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk lebih dahulu maju melanjutkan perjalanan. Maka mereka pun maju melanjutkan perjalanan. Tsumma qala, kemudian Nabi pun berkata, ta'ali usabiqaki. Kesinilah wahai Aisyah, saya akan berlomba mendahuluimu, yaitu Nabi mengajak Aisyah radhiyallahu anha untuk berlomba lari. Fasabaqtuhu, maka saya pun berlomba lari bersama Nabi. Fasabaqtuhu, dan saya pun mengalahkan Nabi. Saya pun melombahi Nabi. Ala rijli, dengan kedua kakiku, yaitu mereka berlomba lari. Para sahabat menggunakan tunggangannya pergi ke depan, sementara Nabi alaihi salatu wasallam di belakang berlomba lari bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini barakallahu fikum dilakukan oleh Nabi dalam perjalanan. Menunjukkan bahwa dalam perjalanan tersebut Nabi alaihi salatu wasallam masih memberikan kesempatan kepada Aisyah untuk menyegarkan kejenuhan, capek dalam perjalanan. Ayo kita segarkan kejenuhan ini dengan lomba lari. Maka Nabi pun berlomba lari bersama Aisyah. Fasabaqtuhu ala rijli, maka saya pun melombai Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Falamma kana ba'du, adapun setelah itu setelah kejadian itu, waktu berikutnya, kharajtu ma'ahu fi safar, aku pun keluar lagi bersama Nabi dalam suatu perjalanan. Faqala li ashabihi taqaddamu, Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, ke depanlah, duluanlah kalian. Tsumma qala, Nabi mengatakan, ta'ali, ayo sini, usabiqaki, aku mau berlomba denganmu. Wa nasitul ladzi kan, kata Aisyah, saya sudah lupa kejadian yang telah lalu karena waktunya berbeda. Barakallahu fikum berbeda.
yang mana kurun waktu tersebut telah menjadikan Aisyah radhiyallahu anha sudah berubah posisinya atau berubah kondisinya. Nah, baik. Wa qad hamaltul lahma, saat itu yaitu ajakan kedua ini saya sudah bawa daging, yaitu saya sudah berdaging berlemak. Artinya Aisyah radhiyallahu anha sudah tumbuh menjadi gemuk. Sebagaimana keberadaan para gadis, semakin berusia semakin tambah usianya maka semakin tambah juga dagingnya. Ya, apa yang dia bawa biasa dia tahan dengan tali, itu pun juga akan semakin besar. Dagingnya semakin banyak dan juga lemaknya semakin bertambah. Wa qad hamaltul lahma wa baddantu, saya sudah membawa daging dan juga saya sudah telah berbadan, artinya sudah mulai gemuk. Faqultu kaifa usabiqaka ya Rasulullah wa ana ala hadhihi hal. Bagaimana bisa saya berlomba dengan engkau wahai Rasulullah sementara saya dalam kondisi seperti ini, itu saya sudah mulai gemuk, saya sudah ada daging dan seterusnya. Qala la taf'alan, engkau harus lakukan. Pokoknya harus berlomba lari. Fasabaqtuhu, maka saya pun berlomba lari dengan Nabi. Fasabaqani, dan ternyata Nabi melombai saya. Faja'ala yadhaku, lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tertawa. Wa qala hadhihi bitilka sabaqah, ini untuk yang sebelumnya, yaitu satu sama. Dulu kau kalahkan saya dan sekarang saya mengalahkan engkau. Nah. Ats-tsamin, yang ke-8, anha aydan, juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'ta bil ina. Sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan suatu bejana, cawang. Fa asyrabu minhu wa ana haid, lalu aku pun minum dari bejana tersebut dalam keadaan saya datang bulan. Tsumma ya'khudhuhu fa yad'u fahu ala mawdi'a fiyya. Lalu Nabi mengambil cawang bejana tersebut lalu meletakkan mulutnya pada posisi mulutku, yaitu dia melihat bekas mulut saya minum dari cangkir tersebut, cawang tersebut, maka Nabi pun meletakkan persis di tempat mulutnya Aisyah. Wa in kuntu la akhudul arqa fa akala minhu. Sekalipun saya mengambil arq, yaitu akar pohon, fa akulu minhu, lalu aku makan darinya, thumma ya'khudhu, maka Nabi juga akan mengambil akar itu, fa yad'u fahu ala mawdi'a fiyya, maka Nabi pasti akan meletakkan mulutnya di tempat mulutku itu. Nah, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam sengaja melakukannya untuk menyenangkan hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan telah lalu barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam pun sengaja mandi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan mengganggu Aisyah radhiyallahu anha setiap kali Aisyah ingin mengambil timba gayung untuk menyiram tubuhnya, Nabi duluan mengambil timba gayung tersebut. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, da'ni, biarkan saya, itu jangan kau ambil, dia mau sendiri, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum husnul isyrah, bagusnya perlakuan Nabi terhadap istrinya alaihi salatu wassalam. At-tasi, hadits yang ke-9, an Jabir radhiyallahu anhu, dan Jabir bin Abdullah wa Jabir bin Umair, qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa laqwun wa sahwun wa la'bun wa la'ibun. Segala sesuatu yang padanya tidak terdapat dzikrullah, tidak ada penyebutan Allah, tidak ada juga upaya untuk mengingat Allah, maka itu adalah perkara sia-sia, senda gurau dan permainan. Illa arba, kecuali 4 perkara. Illa arba khisal, kecuali 4 perkara. Walaupun di dalamnya tidak ada mengingat Allah, tidak ada menyebut Allah, maka itu tetap teranggap sesuatu yang bukan sia-sia, artinya akan mendatangkan pahala. Atau sekiranya tidak mendatangkan pahala, maka tidak mendatangkan dosa. Yang pertama, mula'abatur rajul imra'atahu. Seorang pria bermain-main dengan istrinya, bersenda gurau. Wa ta'dibur rajul farasahu, dan seorang yang melatih kudanya, mendidik kudanya supaya menjadi kuda hebat, kuda yang terlatih sehingga barakallahu fikum kuda itu bisa digunakan untuk melakukan perjalanan safar dengan baik, sebagaimana bisa digunakan untuk perang di jalan Allah. Wa mashyuhu bainal
ghardain. Dan jalannya seseorang antara dua sasaran, artinya tempat dia membidik panah. Karena membidik panah adalah di antara latihan yang disyariatkan. Dia jalan dari satu posisi ke tempat bidikannya, diperbaiki, dia luruskan, dia cabut panahnya. Nah, wa ta'limur rajul as-sibahah, dan yang terakhir adalah seseorang belajar berenang. Nah, seseorang belajar berenang. Syahid dalam hadis, barakallahu fikum, mula'abatur rajul imra'atahu, seorang pria bersenda gurau dengan istrinya. Nah, sekalipun itu hanya senda gurau, tapi barakallahu fikum, tatkala hal itu bisa memasukkan rasa sayang, menambah rasa cinta, keharmonisan dan keromantisan, dan berujung kepada pahala. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dikarenakan dalam kemaluan salah satu di antara kalian itu ada sedekahnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakun lahu fiha ajr. Apakah salah satu di antara kita sengaja mendatangi, melampiaskan nafsu syahwatnya akan mendapatkan pahala? Nabi mengatakan, na'am, iya. Ara'aitum law wada'aha fi haram. Bagaimana kiranya pendapat kalian kalau dia meletakkan syahwatnya, kemaluannya pada perkara yang haram? Akana alaihi wizrun, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Qalu na'am. Para sahabat menjawab, iya. Qala kadzalika law wada'aha fil halal. Nabi katakan demikian juga halnya kalau dia meletakkan nafsunya, kemaluannya pada yang halal, kana lahu ajrun, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala. Nah, ini barakallahu fikum dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis tentang wajibnya bagus dalam memperlakukan pasangan, dan ini adalah adab yang ke-40. Naktafi subhanaka.